agar kita kokoh, tidak goyah dalam hidup ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tinggal dalam Yesus apapun yang terjadi. Dalam hidup kita ini, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, pasti ada masalah dan tetap ada masalah yang harus kita hadapi. Dan itu tidak lepas. Dan itu bagian daripada kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Jangan biarkan iman kita tergoncang hanya karena masalah yang kecil. Apapun yang kita hadapi, kita harus tetap berpegang teguh pada Tuhan. Ingatlah bahwa Yesus adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat-saat tersulit apapun, Tuhan tetap ada. Mari kita tinggal. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, artinya kita ada di dalam dekat Tuhan, kedekatan Tuhan, maka kita akan terlindungi, akan terjaga, maka tetaplah kita tinggal di dalam Yesus. Yang kedua, setelah kita tinggal, maka berakar di dalam Yesus dan kebenaran firman-Nya. Artinya menghidupi firman itu. Ketika kita sudah mendengar, ketika kita sudah membaca firman, mari kita minta kepada Tuhan pemahaman, pengertian supaya kita bisa menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Kita harus memastikan bahwa hidup kita berakar kuat dalam Yesus dan dalam kebenaran firman Tuhan. Contoh, ketika Yesus sebagai manusia seutuhnya, dia dicobai oleh iblis. Dia tidak terguncang karena dia berakar dalam kebenaran firman. Kita juga harus demikian, memperkuat iman kita dengan mempelajari dan merenungkan firman itu setiap hari. Sedangkan Yesus aja dicobai, maka langkah yang dilakukan oleh Tuhan adalah dia hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam firman. Firman itu dihidupi dalam hidupnya, maka dia diberikan kekuatan sekalipun iblis menggodanya. Dan Tuhan pemenang dari segala godaan dan cobaan itu. Yang ketiga, kita harus dibangun di atas Yesus. Izinkan kita dibangun oleh Yesus. Kita harus membangun diri kita di atas dasar yang paling suci, yaitu iman kita kepada Kristus. Dalam Yakobus pasal pertama ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini berarti kita harus secara aktif membangun iman kita, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita dibangun di atas Yesus. Mari kita melakukan keterhubungan terus-menerus dengan Tuhan supaya iman kita kuat dan kokoh. Yang keempat, bertumbuh teguh dalam iman. Tidak ada kata lain, harus bertumbuh. Membuktikan bahwa firman itu kita imani dan menghidupi. Ketika kita hidup dalam Tuhan dan membangun hidup kita di atas dasarnya, kita tidak akan mudah tergoncang. Pertumbuhan iman adalah proses yang berkelanjutan. Kita harus terus berusaha. Itu semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal kehendak-Nya dan semakin taat kepadanya. Ketika kita bertumbuh di dalam iman yang teguh, maka kita akan mengalami proses berkelanjutan bagaimana iman itu menghidupi di dalam kehidupan kita. Maka iman itu proses yang terus-menerus bagaimana kita mengenal dan berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini ada contoh, yaitu Henokh dalam Kejadian pasal 5 ayat 22-23. Hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Setelah ia memperanakkan Meteulasa, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan, Henokh mencapai umur 365 tahun. Ini menunjukkan betapa teguhnya ia dalam iman
hidup kita juga harus mencerminkan ketaatan dengan Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan atau kepadanya. Jadi mari kita belajar dari Nabi Henok atau tokoh ini yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kalau dia bisa hidup bergaul selama 300 tahun, maka kita pun bisa membangun bergaul dengan Tuhan. Maka penguatan dari materi ini adalah sebagai anak muda, siapapun kita harus terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan dan selalu menanamkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian kita akan tetap kuat di dalam Tuhan dan tidak mudah tergoncangkan oleh keadaan di sekitar kita. Jadi sungguh nyata firman Tuhan itu, dan mari kita menghidupi firman dalam hidup kita supaya kita tidak tergoncangkan dengan keadaan situasi apapun yang ada dalam hidup kita.